yaitu perbedaan yang tidak seimbang dalam masyarakat. Oke, itu udah benar. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Kalau nggak ada, saya akan jelaskan lebih lengkapnya lagi. Jadi, ketimpangan sosial adalah kondisi ketika masyarakat terdapat perbedaan yang tidak seimbang dalam hal akses, distribusi, maupun pemanfaatan sumber daya dan kekuasaan, serta kesempatan hidup. Fenomena ini menciptakan jurang pemisah antara kelompok yang mampu dengan kelompok yang lemah. Yang kedua, ada bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Bentuk ketimpangan dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain, yang pertama adalah ketimpangan antar wilayah. Kota lebih maju dibanding desa, pusat berkembang sementara daerah terpencil tertinggal. Yang kedua, ketimpangan antar golongan ekonomi, yaitu jurang lebar antara kelompok kaya dan miskin. Yang ketiga, ketimpangan pendidikan, yaitu fasilitas sekolah, tenaga guru, dan sarana belajar tidak merata. Yang keempat adalah ketimpangan layanan kesehatan. Rumah sakit modern tersedia di perkotaan, sedangkan daerah terpencil kekurangan tenaga medis. Yang kelima, ketimpangan status sosial atau budaya. Perbedaan akses, pengaruh, atau kekuasaan akibat latar belakang sosial tertentu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke ya, saya lanjutkan lagi. Yang ketiga adalah faktor penyebab ketimpangan. Faktor penyebab ketimpangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari individu atau kelompok, yaitu pendidikan rendah, keterampilan yang tidak memadai, kesehatan yang buruk, sikap atau budaya pasrah apatis, dan budaya kemiskinan. Yang kedua yaitu faktor eksternal dari luar individu atau kelompok. Kebijakan pemerintah atau birokrasi yang tidak adil, pembangunan ekonomi yang tidak merata, serta geografis yang sulit dijangkau, dan pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan sumber daya. Yang keempat, ada dampak ketimpangan sosial. Dampaknya ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya, yang pertama kemiskinan dan pengangguran meningkat. Kedua, diskriminasi sosial dan ketidakadilan dalam pelayanan publik. Yang ketiga, menurunnya kualitas hidup, terutama pendidikan dan kesehatan. Adapun dampak positifnya, yang pertama, mendorong inovasi dan usaha perbaikan di wilayah tertinggal, dan yang kedua, meningkatkan empati dan kesadaran sosial antar kelompok. Selanjutnya ada upaya mengatasi ketimpangan. Yang pertama ada peran pemerintah, dua peran masyarakat dan individu, dan yang terakhir kerjasama lintas sektor. Yang keenam, contoh kasusnya, yang pertama, akses pendidikan di kota lebih baik daripada di desa terpencil. Yang kedua, rumah sakit di perkotaan lengkap, sedangkan di daerah terpencil masyarakat kekurangan fasilitas dan tenaga medis. Yang terakhir, infrastruktur publik seperti jalan, transportasi, lebih maju di pusat kota dibandingkan wilayah pedesaan. Oke, baik, sekian materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyain? Saya Bu. Oh iya, silakan. Apa sih dua bentuk ketimpangan sosial yang ada di masyarakat? Oke, baik. Dua bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat ya. Yang pertama adalah ketimpangan antar wilayah. Yang kedua, ketimpangan pendidikan. Ketimpangan antar wilayah itu daerah perkotaan umumnya memiliki pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan yang lebih lengkap dibandingkan wilayah pedesaan. Hal ini membuat desa tertinggal dalam aspek sosial maupun ekonomi. Yang kedua, ketimpangan pendidikan. Di perkotaan, siswa dapat akses guru berkualitas, fasilitas sekolah modern, serta teknologi pembelajaran. Sebaliknya, siswa di daerah terpencil sering kekurangan guru, sarana belajar terbatas, bahkan ada yang harus berjalan jauh untuk mencapai sekolah. Oke, karena waktunya sudah habis, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Saya tutup ya. Selamat siang. Yang Bu.